Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini mengangkat topik Koperasi Desa Merah Putih. Tetapi ini sumber beritanya adalah penyertaan Budi Ari, Menteri Koperasi. Ditulis oleh kompas.com tanggal 1 September 2025 jam 1 siang. Judulnya, Kopdes Merah Putih di Hambalang sepi. Budi Ari kan baru, sabar saja. Nah, ini ada gambar ilustrasi gerai sembako di Hambalang. Suasana sepi dan tak ada aktivitas warga yang datang sejak siang hingga sore, tapi foto itu diambil 10 hari yang lalu ya, 21 Agustus 2025. Nah, beritanya begini. Menteri Koperasi Budi Ari menyatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di tanah air masih terbilang baru dan wajar bila masih sepi. Hal ini diungkapkan untuk merespon sepinya layanan Kopdes Merah Putih hingga ada yang tutup lebih dari sebulan diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Terbaru, Kopdes Merah Putih di Hambalang, Jawa Barat dilaporkan sepi meski lokasinya dekat rumah Presiden Prabowo. Jadi berita ini sebetulnya adalah meneruskan berita Kompas sebelumnya, ya kira-kira seminggu 10 hari yang lalu, tentang Koperasi Desa Merah Putih yang berdekatan dengan kediaman Pak Prabowo di Hambalang itu sepi. Nah ini ada kesempatan oleh jurnalis menanyakan kepada Budi Ari, Menteri Koperasi, direspon demikian. Wajar nih karena baru, jadi masih sepi. Nah, ini kan start A, baru mulai maksudnya ya. Sabar saja begitu loh, ini kan baru berdiri. Sebuah usaha yang baru berdiri jangan diharapkan langsung besar. Sumber daya manusianya, kesadaran masyarakatnya, pengetahuannya tentu harapan besar. Ujarnya di Jakarta Senin 1 September 2025. Jadi baru saja ini. Tapi kesabaran, ketekunan untuk berkelanjutan juga penting. Yang penting rakyat kita utamakan karena kondisinya Kopdes Merah Putih adalah rakyat untuk duluan sampingnya. Nah, teranyar Kementerian Koperasi menggandeng 4.300 kampus yang siap kerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk mengelola koperasi-koperasi desa di seluruh tanah air. Kerjasama ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman MOU ya, seluruh pemegang kepentingan di Jakarta Senin. Budi Ari bilang MOU ini bukan sekedar simbol seremonial, tetapi kondisi untuk membangun kolaborasi jangka panjang. Saya memandang bahwa keterlibatan perguruan tinggi sangat penting melalui tridharma pendidikan, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jelasnya ini. Nah, diberitakan sebelumnya, jadi ini memang disatukan ya, berita pernyataan Budi Ari ini dengan kondisi yang sepi itu oleh Kompas ini ya. Nah ini dikatakan diberitakan sebelum ini kan tadi pernyataan Budi Ari sebetulnya lebih terkait dengan MOU yang sedang dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi ya. Kemudian untuk mengembangkan Kopdes Merah Putih. Nah rupanya ditanya jurnalis sehingga ditanya itu tapi kok yang sudah diresmikan sepi dan diberi contoh itu Hambalang. Nah ternyata dijawab begitu tadi. Nah, ini ditulis ulang oleh Kompas, disajikan ulang saat ditinjau pada Kamis 21 Agustus 2025. Bangunan sederhana koperasi tampak lengang, hanya 4 pengelola berjaga di lokasi. Toko sembako memang buka, namun rak-raknya lebih banyak kosong. Ya. Sementara unit layanan kesehatan lebih mengenaskan dengan pintu klinik apotek terkunci rapat, kursi tunggu berdebu dan tanpa tenaga medis. Klinik tersebut bahkan belum pernah benar-benar beroperasi sejak diresmikan Juli lalu. Kios lain-lain juga tak berjalan. Gerai pupuk hanya menerima 1 pengunjung sepanjang siang, sementara pangkalan LPG tidak berfungsi karena tabung kosong. Seorang pengelola Kopdes Merah Putih mengakui keterbatasan barangnya di toko disebabkan ketiadaan modal. Minimnya sosialisasi ke masyarakat juga membuat koperasi sulit dikenal dan dimanfaatkan warga. Kira-kira begitu ya berita ini. Nah, saya ingin sedikit komentar ya tadi, wajar ini sebetulnya respon dari Menko ini menurut saya ya masuk akal ya, ini kan baru.
Ya wajar kalau masih belum rame, usahakan begitu. Tetapi ingat ya, persoalannya itu ini diglorifikasi di seremoni yang luar biasa. Jadi pada waktu Juli itu diresmikan itu kan gegap gempita lah sederhananya. Ini beroperasi 80.000 Popdes di mana-mana, ya kan? Dan nanti dengan ini pidato Presiden juga menekankan ya bahwa kebutuhan rakyat dalam hal-hal tertentu, ya antara lain adalah soal tabung tadi, kemudian ada juga akan ada layanan klinik gitu. Nah, ironisnya habis diresmikan sepi tadi, dan sepinya ini simpel banget ya, yang klinik tidak buka. Ini yang dicontohkan ini adalah yang dekat dengan kediaman Presiden, satu wilayah lah begitu. Kita tidak membayangkan di berbagai wilayah ya, karena beritanya juga sebagian sudah muncul bahwa setelah peresmian tidak beroperasi. Nah, kemudian tadi ini disebutkan bahwa ini kan masih butuh modal, butuh itu kan selalu kanalnya juga baik dari narsum yang saya undang maupun saya baca beberapa berita yang menyajikan komentar para pakar. Kemudian saya sendiri juga beberapa kali melakukan assessment ya bahwa ini bukan programnya yang nggak bagus ya, bahwa mengembangkan koperasi dan koperasi tersebut berada di desa atau kelurahan itu ya cukup masuk akal lah, tetapi terkesan terburu-buru mengejar jumlah yang diglorifikasi untuk berdiri, tetapi beroperasinya nanti seperti apa masih simpang siur. Dan belakangan memang diakui bahwa salah satu sebabnya adalah modal, karena modal yang ketika awal ini diidekan itu memang mengalami beberapa kali perubahan. Semula dipikir bisa dari APBN ya, ternyata APBN kan masih keadaannya sulit. Kemudian juga mau diambilkan dari APBD lah, APBD-nya sulit gitu. Kemudian misalnya dengan dana desa, ya dana desa itu kan mengalir dari tahun ke tahun, nggak mungkin juga untuk sekaligus menjadi modal awal seluruh dana desa. Nah maka makin ke sini memang ada peraturan Menteri Keuangan tentang bagaimana pendanaan ya dari dana desa, kemudian juga ada edaran dari Kementerian Desa. Lalu juga mulai ada gambaran bahwa kalau nanti pinjam ke Bank Himbara seperti apa. Tapi kan pinjam ke Bank Himbara nanti oleh pejabat yang lain termasuk Menteri Julhas ya, yaitu memerlukan pemenuhan administrasi. Biarpun dijamin dana desa juga administrasi dipenuhi, jadi tidak bisa segera gitu. Nah ini disebut-sebut juga soal partisipasi masyarakat. Ya kembali kita mengkritiknya mengapa tidak dimulai dengan membuat kopdes-kopdes percontohan lalu bertahap diresmikan sekian ribu, bukan bleng begitu 80.000 ya. Ini bahaya ya, ketika dia diresmikan baru beroperasi setengah tahun kemudian, setahun kemudian, maka suasananya jadi beda. Itu kritik kita. Nah ini tadi juga sekaligus menanggapi ada MOU dengan 4.300 kampus yang siap kerjasama. Ini juga kita pastikan ya, 4.300 kampus yang siap kerjasama ini disurati untuk datang diminta kerjasama, atau memang si kampus juga memahami persoalannya mau ini apa gitu. Di sini memang penekanannya adalah pada sumber daya manusia. Jadi kita belum tahu apakah kampus melakukan pelatihan atau lulusan kampus diarahkan untuk menempati, itu kita belum jelas ya detailnya. Tapi apapun, semua itu perlu waktu dan perlu kesiapan. Jadi tidak mesti juga sumber daya manusia itu diartikan mereka yang memiliki ijazah ini mengelola koperasi ya. Dan yang terakhir komentar saya, sejauh ini contoh-contohnya adalah gerai ya. Di gerai berjualan gitu, umpama sembako dan lain-lain. Artinya sebelum ada gerai itu, di wilayah itu atau wilayah sudah ada yang operasional. Kalau dalam ini permintaan di wilayah itu terhadap sembako dan terhadap LPG itu masih sama, ya berarti kan membagi dengan yang sudah ada. Tidak meningkatkan, tidak terlampau meningkatkan istilahnya perekonomian di situ. Mungkin ada sedikit manfaat buat penduduk desa karena bisa jadi diperoleh secara lebih murah. Nah, kalau pada waktu pembukaan itu lebih murah atau beberapa hari setelah habis ya kita nggak tahu. Tidak mudah ya membuat murah, itu adalah bukan soal harga yang ditaruh saja. Dan jangan lupa jika dia misalnya menjual dengan murah, marginnya sangat tipis, bagaimana nanti nasib pegawai koperasi tersebut atau juga siapapun yang aktif di koperasi. Jadi menurut saya ini
kembali mencontohkan sebuah ide bagus, ide yang cukup baru ya, dalam arti mau dikembangkan koperasi seluruh desa, tetapi tidak dengan persiapan yang cukup baik, tidak ada kajian teknokratisnya, kemudian antar pejabat kadang saling menjelaskan hal terlampau cepat, lalu saling berbeda satu dengan lain. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan ini menjadi perhatian, dan jangan lupa ketidakpuasan masyarakat terhadap janji-janji Kodes Merah Putih ini juga bisa menjadi sumber kekurang percayaan terhadap program-program pemerintah.